Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan mencoba hal baru, terutama untuk siswa kelas 10 SMA atau MA atau SMK yang sedang belajar tentang konfigurasi elektron. Mungkin ada yang sedikit mengalami kesulitan bagaimana sih sebenarnya konfigurasi elektron itu. Nah, ini adalah suatu berkas PowerPoint yang sudah disiapkan sedemikian rupa, yang kemudian nanti kita akan mencoba menggunakannya bagaimana sebenarnya konfigurasi elektron itu harus kita susun. Nah, yang pertama, di bagian atas ini adalah suatu konfigurasi kulit-kulit dari suatu atom sesuai prinsip Aufbau. Sedangkan yang di baris kedua, ini adalah orbital-orbitalnya, yang bila kita kombinasikan dengan kulit yang di atas itu akan menjadi subkulit. Misalnya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Deretan angka-angka yang ada di bawah, di baris ketiga ini sebenarnya adalah kapasitas maksimal atau jumlah elektron yang mungkin diisi pada setiap orbital-orbital yang sudah ditata di bagian atas. Hanya sedikit agak mengembang gitu ya. S maksimal kan 2, S yang ini maksimal 2, P maksimal 6, S maksimal 2, P maksimal 6, dan seterusnya sampai ujung sebelah sini. Nah, untuk membuat konfigurasi, maka prinsip pertama yang kita pakai itu adalah konfigurasi angka-angka sejumlah yang tertulis di sini. Sementara di bagian kotak yang latarnya biru ini nanti akan kita tuliskan data nomor atom dari suatu unsur atau jumlah elektronnya. Sedangkan yang di kotak sebelah kanan dengan latar hitam ini adalah bulatan-bulatan sebagai gambaran stok dari suatu elektron. Ini kalau tidak salah jumlahnya pas 118. Nah, nanti dari yang ada itu akan kita pindahkan ke sisi sebelah kiri yang mewakili elektron yang ada. Kita mulai. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, misalnya ada suatu unsur. Nomor atomnya anggaplah 12. Otomatis kan jumlah elektronnya juga 12 kan? Maka kita mengambil elektron, anggaplah ini simbol-simbol elektron, yang ada di kotak sebelah kanan. Bila genap, ambillah yang warna kuning saja. Kalau nanti ganjil, tambahkan yang warnanya merah. Nah, sekarang kita akan ambil sebanyak 12 elektron yang ada di sisi sebelah sini. Kita bebas ngambilnya sebenarnya dimanapun, nggak masalah. Ini ya, ini pas 12. Ini kita pindahkan ke arah sini. Elektron inilah yang nanti yang akan kita tata, yang akan kita sebar ke subkulit-subkulit sesuai dengan skema yang sudah dibuatkan di sebelah sini. Tapi ingat, elektron yang kita punya tidak lebih dari yang ada ini. Jumlahnya hanya 12. Sekarang, sesuai dengan aturan yang ada, berarti di subkulit pertama kita isi 2 elektron. Sudah, kita geser ke sini, 2. Kemudian di subkulit berikutnya, itu juga 2. Ambil lagi 2. Bebas mau ditaruh dimanapun, yang penting tampak begitu. Kemudian subkulit yang ke berikutnya, kalau ini adalah subkulit 1S, ini 2S, sekarang subkulit 2P. Kalau melihatnya dari sini ya, 2P. Isinya kan 6. Berarti kita ambil 6 dari situ. Kita geser ke sini. Jadi mewakili konfigurasi elektron. Nah, sekarang yang terakhir. Seharusnya di subkulit berikutnya itu kan maksimal 6, tapi yang kita punya itu hanya 2. Ya sudah, yang 2 inilah yang akan kita taruh di sini. Sehingga kita kalau mau tuliskan dari yang ada itu, maka kita tuliskanlah di sini S2. Karena jumlahnya 2, kemudian ini lagi S2 untuk yang ini yang kuning nih ya. S2. Berikutnya lagi P. Ini tadi P nih. S, SP, berarti P sebanyak 6, dan berikutnya lagi adalah SPS, berarti S-nya 2. Nah, penulisan yang model seperti ini kan harusnya modelnya bentuk superscript ya.
Ini harusnya bentuknya superscript, tapi kalau kesulitan, ya wis lah, nggak apa-apa, seperti itu saja. Tapi kalau di PowerPoint kan kita masih bisa ya, menuliskan bentuk superscript seperti itu. Nah, sekarang seandainya kita mau lengkapkan dari konfigurasi yang ada ini kalau mau kita tambahkan, ini seandainya cukup, ini tertuliskan 1. Nggak cukup ya, saya tuliskan di bawahnya saja. Ini 1, ini berapa ini? Ini kedua kan? Jadi kalau ingat ini saja, SS, PS, PS, dan seterusnya, nanti untuk kulitnya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita terapkannya di sini. Tadi kan ini S, S, P, S. Habis kan? Nah, di sini juga sama. 1, 2, 2, terus 3. Nah, dengan demikian, kita akan tahu bahwa konfigurasinya nanti, kalau kita tuliskan adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 untuk atom yang memiliki jumlah elektron sebanyak 12. Nah, demikian pula untuk yang lain. Silakan dipraktekkan. Caranya sesimpel itu. Misal lagi, kita coba misalnya 50. 50 nomor atomnya berarti elektronnya juga 50. Oleh karena itu kita akan ambil elektron sebanyak 50. Kita pindahkan dari kotak sebelah kanan ke kiri. Satu deretan ini jumlahnya adalah 14. 28. Kita butuh 50 nih. Sekarang kita baru punya 42, kurang 8. Kalau kurang 8, ya kita ambilkan 8. Dari sini kita ambil sebanyak 8. Secukupnya. Nah, nanti kalau nggak cukup, tempatnya ini bisa kita geser, kita kecilkan ini ya. Ini kita kecilkan, fontnya nggak apa-apa. Dari jumlah elektron yang sebanyak 50 ini, kita sebar sesuai dengan urutan 2, 26, 26, 2, 10, 6, dan seterusnya. Kita harus ngikutin aturan yang ada ini sampai elektron yang ada itu tidak tersisa. Jadi yang pertama kita ambil dulu 2, taruh sini. Berikutnya lagi adalah 2 lagi, ambil lagi. Kalau susah dikendalikan ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting dimasukkan di dalam kolom ini. Berikutnya 6, ambil 6. Ya udah, ambil 6. Dari yang ada ini kita ambil 6. Oke, ambil 6. Kalau mau rapi ya dirapikan. Nggak terlalu sulit kok. Oke, kita lanjutkan. 2, 2, 6. Selanjutnya kan 2, 6 lagi nih. 2, 2, 6, 2, 6. Berarti kita ngambil 2 lagi. Taruh sini. Terus ngambil 6 lagi. Kita ngambil 6. Jangan sampai kurang. 2, 2, 6, 2, 6. Habis 2, 6, 2, 10, 6. Ngambil lagi 2. Terus ngambil 10. Ngambil 10-nya dari sini. Ini ya 10 ya. Oke, 10. Terus ngambil berapa lagi nih? Habis 2, 10, terus 6. Ambil 6. Ini pas 6. Setelah 6, ambil 2. Jadi kalau pakai cara ini kita nggak mikir lagi. Sisa berapa ya? Nggak mikir. Gitu. Oke, 2, 10, 6, 2, 10, 6. Ambil 10 lagi. Nah, yang terakhir ini 6 mestinya. Tapi yang ada hanya 2. Oleh karena itu ya sudah. Di bagian subkulit ini kita kasihkan 2 saja. Nah, selanjutnya ini kita tuliskan. Ini kan S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P. Selesai? Sekarang kita tuliskan jumlahnya. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10. Nggak cukup, nggak apa-apa, nanti kita kecilkan. Ini juga 10. Nah, P ini maksimal 6, tapi yang kita punya kan hanya 2. Ya sudah, kita kasihkan atau kita isikan 2. Kemudian kita buat superscript-nya.
konfigurasi hanya orbitalnya saja. Terus, ya sudah, kita isikan saja seperti tadi itu, yang di atas itu kan ada tuh, urut saja dari kiri ke kanan. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. Yang terakhir ini adalah, kalau tadi 4, 3, 4, sekarang 5, 4, 5. Selesai, konfigurasinya sudah jadi. Nah, simulasi-simulasi yang seperti ini untuk siswa-siswa yang sedikit mengalami kesulitan untuk penataan konfigurasi elektron, ini diharapkan bisa membantu. Ya, ini kalau mau silahkan saja disalin, oh hasilnya berarti seperti ini. File ini nanti akan dibagikan, siswa bisa menggunakan sendiri bagaimana untuk membuat simulasi penulisan konfigurasi elektron yang kemungkinan tidak akan salah. Harapannya akan hafal dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau tidak mau menunggu hasil pembagian dari urip.info, silakan membuat sendiri modelnya seperti ini, ditata sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.